Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fakih, NIM 42 Pendidikan Fisika 6B. Di sini saya akan menjelaskan kosmologi, mengenali alam semesta melalui ilmu fisika dan Al-Quran. Oke, baik. Nah, dari pembahasan yang akan saya bahas di sini kan mengenai kosmologi, mengenali alam semesta dalam ilmu fisika dan Al-Quran. Nah, dilihat dari segi pengertiannya, kita tarik dari segi pengertiannya bahwa kosmologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti kosmos dan logos. Nah, kosmos ini bisa dikatakan diartikan sebagai dunia, atau orang-orang lebih mengenal dengan bagaimana alam semesta, sedangkan logos ini sebagai ilmu pengetahuan. Jadi bahwa kosmologi ini adalah suatu ilmu yang memandang bagaimana alam semesta ini sebagai suatu kesatuan yang integral, atau ada lagi yang menyatakan bahwa kosmologi ini sebagai suatu keteraturan yang terjadi pada alam semesta. Nah, terus ada lagi yang berpandangan bahwa kosmologi ini adalah berkaitan dengan bagaimana terjadinya fenomena alam dan sosial yang terjadi sehingga menjadikan masyarakat ini berjalan secara harmonis dengan alam, atau hablum minal alam. Nah, terus kita tahu bahwa kosmologi ini sangat identik dengan alam semesta atau jagat raya yang terbentuk ataupun fenomena yang terjadi. Maka dari itu ada seorang ilmuwan yang bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini memandang bahwa alam semesta ini atau kosmologi ini adalah sebagai ilmu fisika. Nah, kenapa Aristoteles ini berpandangan bahwa kosmologi ini sebagai ilmu fisika? Karena Aristoteles percaya bahwa atau meyakini bahwa kosmologi ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang secara rasional atau yang bisa dibuktikan secara fisika. Nah, berbicara soal alam semesta atau berbicara soal kosmologi, tentunya kita tahu bahwa Einstein ini telah membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai jagat raya. Nah, dari pernyataan Einstein yang bahwa bumi ini atau dunia ini terbentuk akibat ledakan yang sangat besar. Nah, lebih lanjut lagi dari Einstein, ada ilmuwan yang menyatakan bahwa ilmuwan yang berkebangsaan Rusia yang bernama Alexander Friedman pada tahun 1920 menyatakan bahwa alam semesta ini tidaklah statis. Nah, ketika terjadi impuls kecil ataupun besar, itu bisa mengakibatkan alam semesta ini mengkerut ataupun mengembang, sehingga sejalan dengan teori relativitas Einstein. Nah, lanjut daripada situ, ada ilmuwan dari Belgia yang bernama Georges Lemaitre yang menyatakan bahwa alam semesta ini seharusnya itu ada permulaannya atau ada awalnya. Nah, di mana dia menyatakan bahwa ya ketika alam semesta ini ada awalnya, pastinya siapa yang menciptakannya. Nah, dari keresahannya Lemaitre ini terus memberikan teorinya atau berhipotesis bahwa alam semesta ini ada awal permulaannya, sehingga sampai sekarang ini alam semesta ini teruslah berkembang atau mengembang. Nah, sesuai dengan radiasi atau akibat dari yang ditimbulkannya, atau yang lebih kenal dengan aftermath. Nah, pada tahun 1929, Edwin Hubble melalui teleskop raksasanya melihat atau mengamati bahwa bintang-bintang ini bergeser ataupun bergerak menuju spektrum yang merah, spektrum merah. Nah, ini juga menandakan bahwa ya alam semesta ini pastinya itu terus mengembang ataupun tidak statis. Alam semesta ini dinamis, terus bergerak sampai sekarang, dan bahkan bisa sampai 100-200 tahun yang akan datang. Nah,
dari Edwin Hubble ini, kita tahu bahwa Edwin Hubble ini adalah seorang ilmuwan yang berkebangsaan Amerika Serikat, yang dimana dia observatorium gitu dari teleskopnya. Nah, lanjut lagi bahwa dari Edwin Hubble ini, Edwin Hubble mengatakan bahwa cahaya dari bintang-bintang ini akan terus bergeser menuju spektrum warna merah. Nah, ada seorang ilmuwan lagi yang bernama George Gamow pada tahun 1948. Nah, dia menyatakan atau dia mencetuskan suatu teori baru bahwa alam semesta ini berasal atau terjadi akibat dentuman yang sangat besar. Nah, dari dentuman yang sangat besar ini pastinya akan menghasilkan radiasi-radiasi yang suhunya itu akan sama pada tempatnya atau pada suatu tempatnya. Nah, jadi tiap tempatnya itu suhunya akan sama karena radiasi-radiasi yang terbentuk atau radiasi-radiasi yang terjadi akibat daripada dentuman yang sangat besar atau ledakan yang sangat besar tadi. Nah, landasan daripada Gamow ini adalah ketika benda memiliki suhu tertentu akan mengalami radiasi-radiasi. Nah, radiasi-radiasi ini atau yang bisa kita katakan sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, Gamow ini ketika mengukur pada suhu yang sangat rendah 5 Kelvin, nah bagaimana caranya? Dia tidak tahu, makanya dia menggunakan teori atau hipotesis dari teori Max Planck, ya, yang dimana ini adalah lahirnya daripada teori kuantum. Nah, dari teori Max Planck ini bahwa ketika suhunya sangat rendah, maka panjang gelombang atau gelombang elektromagnetiknya itu akan sangat besar. Sedangkan sebaliknya, menurut kurva daripada Max Planck ini, nah ketika suhunya itu tinggi, maka bisa dikatakan bahwa panjang gelombangnya ini akan rendah. Nah, dari teori-teori yang dijelaskan tadi, yang bahwa dari George Gamow itu menyatakan bahwa terjadinya alam semesta ini akibat dentuman besar, yang dimana sejalan dengan teori yang dinyatakan Einstein atau kita kenal dengan Big Bang. Nah, para ilmuwan terus mencari atau terus menggali informasi dari teori-teori yang telah ada, dari teori yang disampaikan oleh Einstein, oleh Alexander Friedman, oleh George Lemaitre, atau dari George Gamow. Nah, dari sini para ilmuwan terus meneliti, dan ada lagi bukti menyatakan bahwa sebenarnya ini alam semesta ini ada permulaannya. Nah, dimana buktinya ini ternyata di alam semesta ini masih banyak terkandung jumlah atom hidrogen dan helium. Nah, dari keduanya ini yang bisa mengatakan bahwa ya alam semesta ini terjadi akibat daripada dentuman besar, atau akibat ya bahwa alam semesta ini ada permulaannya. Nah, yang ini adalah teori yang menyatakan, bukti yang menyatakan bahwa, atau bukti yang membantah bahwa alam semesta ini tidak ada permulaannya. Nah, kalau alam semesta ini tidak ada permulaannya, berarti atom hidrogen ini akan habis. Nah, tidak ada atom hidrogen yang terjadi di alam semesta. Namun hingga saat ini atom hidrogen ini masih sangat melimpah di alam semesta. Nah, yang ini adalah yang mengakibatkan bahwa alam semesta ini ternyata ada permulaannya, dan ini dibuktikan dengan para ilmuwan yang telah menyepakati bahwa sebenarnya ini alam semesta ini terjadi akibat daripada ledakan yang sangat besar. Ini juga dimuat dalam jurnal atau di dalam karya ilmiah keluaran daripada di Amerika, yang menyatakan bahwa ya alam semesta ini akibat ledakan besar disertai dengan bukti-bukti yang ada.
Nah, oke, baik. Tadi kita sudah bahas bahwa kosmologi secara ilmu fisika. Sekarang bagaimana tinjauan daripada Al-Qur'annya. Nah, kita tahu bahwa Al-Qur'an ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi kita semua untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas dan sudah sangat komprehensif mengenai pembahasan alam semesta ini. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat kurang lebih sekitar 750 ayat yang membahas fenomena-fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini. Al-Quran merupakan suatu tuntunan kepada kita semua agar kita bisa hidup terarah, kita bisa mengetahui yang belum kita tahu, menjadi tahu, dan menjadikan kita sebagai seseorang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa langit dan bumi ini atau dunia ini, alam semesta ini, dahulunya ini menjadi satu padu, menjadi satu kesatuan. Namun kemudian Allah pisahkan antara langit dan bumi sehingga air dijadikan Allah sebagai kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini sudah dijelaskan bahwa alam semesta ini dahulunya ini satu padu. Kemudian Allah pisahkan antara bumi dan langit ini melalui penciptaan angin. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa alam semesta ini pasti ada permulaannya, pasti ada awalnya, dan kemudian pasti akan ada akhirnya. Nah, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan tadi, yang dimana yang menjelaskan bahwa alam semesta ini berasal dari mana? Dari ledakan yang sangat besar. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 ini sesuai. Nah, dari sesuatu yang padu kemudian meledak, nah kemudian menjadi bintang-bintang dan planet-planet yang tersebar, yang mempunyai atau memiliki radiasi tertentu atau gelombang elektromagnetik tertentu. Al-Quran sudah menjelaskannya terlebih dahulu sebelum ilmuwan-ilmuwan tadi menemukan teorinya. Sungguh besar Allah, sungguh maha besar Allah dari penciptaannya. Kita patut mengimaninya hingga kita tahu bahwa alam semesta ini berasal atau bermula dan kemudian bakal ada akhirnya. Itu semua sudah tertera di dalam Al-Quran. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Nah, di dalam surat Yunus ayat 3 ini, sesungguhnya Allah ini telah menciptakan langit dan bumi ini melalui 6 masa. Nah, 6 masa di sini Allah kemudian melanjutkan
penjelasannya lagi di dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. Nah, di dalam ayat 27 Allah menjelaskan bahwa masa yang pertama itu masa di mana alam semesta ini mengalami ledakan atau mengalami dentuman yang sangat besar. Nah, kemudian masa yang kedua setelah mengalami ledakan yang sangat besar, kemudian pastilah pecahan-pecahan dari ledakan tadi menghasilkan bintang-bintang. Nah, bintang-bintang yang tadi kemudian Allah memberikan sinarnya, memberikan energinya kepada bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian di dalam selain ayat selanjutnya, setelah bintang-bintang ini memiliki sinarnya, masa yang selanjutnya ini Allah memberikan bagaimana pergantian siang dan malam, menjadikan siang dan malam, menjadikan malam yang gelap gulita dan menjadikan siang yang terang benderang. Nah, di mana di sini bisa menjadikan proses rotasi dan revolusi dari bintang-bintang tersebut. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi ke dalam ayat selanjutnya, nah, bahwa setelah Allah ciptakan siang dan malam, nah, kemudian Allah ini memaparkan bumi atau menciptakan bumi ini dari mulai bumi ini menjadi pangea menjadi bumi ini menjadi terpisah-pisah menjadi benua-benua. Nah, dari benua-benua ini kemudian Allah ciptakan air sebagai sumber kehidupan nanti yang akan menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kemudian setelah itu barulah Allah menciptakan manusia dan hewan, tumbuhan. Nah, sesungguhnya maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, dari 6 masa tersebut kita bisa lihat bahwa proses penciptaan alam semesta ini sudah ada dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan menemukannya. Nah, bahwa kebenaran Al-Quran ini memang kebenaran yang universal, kebenaran yang hakiki. Nah, dan akan menjadi pedoman atau tuntunan kita selaku umat manusia hingga akhir zaman nanti. Nah, dari beberapa penjelasan yang tadi, bahwa kesimpulan yang dapat diambil bahwa Al-Quran, sains, dan fisika semuanya ini bukan terbagi-bagi, melainkan berkesinambungan. Fisika menjelaskan pemahaman yang masih belum tahu di alam semesta ini, dan Al-Quran sudah ada untuk menjelaskannya. Nah, dan fisika ini memperjelas dari penjelasan yang ada di Al-Quran sehingga mudah dipahami oleh umat manusia. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.